Halo Sobat Ekonomi, perkenalkan nama saya Hikmat Setia dengan NIM 340-322-0126. Perkenalkan, nama saya Dian Erita Risona dengan NIM 3403220095. Saya Bibi Turayani dengan NIM 3403220134. Nama saya Pipin Turayani dengan NIM 3403220134. Definisi siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran merupakan rangkaian kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Nama saya Hikmat Setia dengan NIM 340-322-0126. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang tujuan utama siklus pengeluaran. Nah, tujuan utama dalam siklus pengeluaran adalah untuk meminimalkan biaya total memperoleh dan memelihara persediaan, perlengkapan, dan berbagai layanan yang dibutuhkan organisasi untuk berfungsi. Nama saya Dian Erita Risona dengan NIM 340-322-0095. Kebutuhan informasi. Fungsi ketiga dari SIA adalah menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Kegunaan dalam siklus pengeluaran berarti bahwa SIA harus memberikan informasi operasional yang dibutuhkan untuk melakukan fungsi-fungsi berikut ini. 1. Menetapkan kapan dan seberapa banyak tambahan persediaan yang akan dipesan. 2. Memilih pemasok yang tepat untuk pesanan. 3. Memverifikasi akurasi faktur dari vendor. 4. Memutuskan apakah diskon pengembalian harus dimanfaatkan. 5. Mengawasi kebutuhan arus kas untuk membayar kewajiban yang belum diselesaikan. Sebagai tambahan, SIA harus memberikan informasi evaluasi strategis dan kinerja sebagai berikut. 1. Efisiensi dan efektivitas bagian pembelian. 2. Analisis kinerja pemasok, seperti pengiriman tepat waktu dan berkualitas. 3. Waktu yang digunakan untuk memindahkan barang dari area penerimaan ke produksi. 4. Presentase diskon pembelian yang dimanfaatkan. 3. Aktivitas bisnis siklus pengeluaran. Yang pertama, memesan barang, perlengkapan, dan jasa atau layanan. Yang kedua, menerima dan menyimpan barang, perlengkapan, dan jasa atau layanan. Yang ketiga, yang terakhir, membayar barang, perlengkapan, dan jasa atau layanan. Poin yang pertama dari aktivitas bisnis siklus pengeluaran, yaitu memesan barang, perlengkapan, dan jasa atau layanan. Metode pengendalian persediaan ini terbagi menjadi dua, yang pertama tradisional dan yang kedua alternatif. Metode pengendalian persediaan tradisional ini sering disebut kuantitas pesanan ekonomis atau EOQ. Pendekatan ini didasarkan pada perhitungan jumlah optimal pesanan untuk meminimalkan jumlah biaya pemesanan, penggudangan, dan kekurangan persediaan. Kemudian yang kedua, metode pengendalian persediaan alternatif. Yang pertama, Material Requirement Planning atau MRP. Pendekatan ini bertujuan mengurangi tingkat persediaan yang dibutuhkan dengan cara menjadwalkan produksi, bukan memperkirakan kebutuhan. Yang kedua, Just in Time atau JIT. Sistem JIT berusaha untuk meminimalkan, jika bukan menghilangkan, baik biaya penggudangan maupun kekurangan persediaan. Perbedaan MRP dan JIT. Sistem MRP menjadwalkan produksi untuk memenuhi perkiraan kebutuhan penjualan, sehingga menghasilkan persediaan barang jadi. Sistem JIT menjadwalkan produksi untuk memenuhi permintaan pelanggan, sehingga secara nyata meniadakan persediaan barang jadi. Aktivitas bisnis siklus pengeluaran yang kedua adalah menerima dan menyimpan barang, perlengkapan, dan jasa atau layanan, yaitu memuat beberapa poin. Yang pertama, keputusan-keputusan penting dan kebutuhan-kebutuhan informasi. Terdiri dari bagian penerimaan yang mempunyai dua tanggung jawab utama. 1. Mengkhususkan apakah menerima pengiriman. Kemudian yang kedua, memeriksa jumlah dan kualitas barang. Aktivitas bisnis siklus pengeluaran yang terakhir, yaitu membayar barang, perlengkapan, dan jasa atau layanan.
Pertama, menyetujui faktur pemasok. Menyetujui faktor penjualan dari vendor untuk pembayaran. Pertama, bagian utang usaha menyetujui faktur penjualan untuk dibayar. Kemudian, yang kedua, kasir bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran. Laporan ini menunjukkan nomor barang, deskripsi, unit ukuran, dan jumlah barang yang diterima. Kemudian, tujuan utang usaha adalah untuk mensahkan pembayaran hanya untuk barang dan jasa yang dipesan dan benar-benar diterima. Ada dua cara untuk memproses faktur penjualan dari vendor. Yang pertama, sistem tanpa voucher, dan yang kedua, sistem voucher. 2. Memperbaiki utang usaha. Efisiensi pemrosesan dapat diperbaiki dengan 1. Meminta para pemasok untuk memberikan faktur secara elektronis, baik melalui EDI atau melalui internet. 2. Penghapusan faktur vendor atau pemasok. Pendekatan tanpa faktur ini disebut Evaluated Receipt Settlement atau ERS. 3. Penjualan yang telah disetujui. Jadi saya juga akan menjelaskan tentang siklus pengeluaran. Nah, di sini ada suatu bagan yang terdapat 4 siklus. Yang pertama ada pesanan barang, yang kedua ada various department, yang ketiga ada pengendalian persediaan, dan yang keempat ada permintaan barang. Nah, dari bagan tersebut, di siklusnya dimulai dari pesanan barang. Bisa kita lihat, dari pesanan barang, ada tanda panah yang mengarah ke dua siklus, yaitu various department dan pengendalian persediaan. Nah, for information, various departemen yaitu berbagai macam departemen yang biasanya di dalamnya ada departemen pemasaran, departemen penjualan, dan segala macamnya, dan lain-lain. Nah, kenapa dari bagian ini siklusnya dimulai dari pesanan barang? Karena ketika ada pesanan barang dari konsumen, itu akan masuk ke various departemen, yang lebih tepatnya ke departemen pemasaran ataupun marketing. Yang biasanya departemen pemasaran ataupun departemen marketing harus membuat list barang apa saja yang dipesan oleh konsumen. Maka dari itu pesanan barang sangat berdampak atau mempengaruhi pada various departemen. Lalu yang kedua, pesanan barang berdampak pada pengendalian persediaan. Kenapa pada pengendalian persediaan? Karena setelah ada pesanan barang dari konsumen, maka pengendalian persediaan harus dilakukan karena harus dilihat apakah persediaan masih memenuhi pesanan ataupun tidak. Nah, setelah kedua siklus tersebut berdampak, dari pengendalian persediaan dan various departemen nanti langsung dialihkan ke permintaan barang, yang dimana permintaan barang biasanya mencocokkan antara list dari various departemen dan persediaan yang diberikan oleh pengendalian persediaan. Apabila dirasa sudah cukup, sudah cocok dengan barang yang dipesan, maka nantinya akan langsung disalurkan ke pesanan barang atau ke konsumen yang memesan barang. Seperti itu. Dan selanjutnya, yaitu lanjutan dari bagian sebelumnya. Setelah mencapai siklus pesanan barang, maka hal tersebut menjadi barang pesanan. Seperti yang kita lihat di bagian yang selanjutnya, barang-barang yang sudah di-list yang akan dikirimkan itu menjadi barang pesanan, yang dimana barang pesanan ini nantinya akan dikirimkan atau disalurkan oleh vendor ke penerima barang atau konsumen. Nah, dari siklus tersebut kita bisa mengetahui bahwa dari barang pesanan itu bisa langsung dikirimkan ke siklus penerimaan barang. Dan setelah penerimaan barang atau setelah barang diterima oleh konsumen, itu akan berdampak kepada dua siklus. Yang pertama siklus produksi dan yang kedua siklus pendapatan. Setelah barang pesanan tersampaikan ke konsumen, maka dari siklus produksi itu akan kembali beroperasi kembali untuk memproduksi kembali barang pesanan yang akan dibuat selanjutnya, yang akan diproduksi selanjutnya. Sedangkan untuk siklus pendapatan, setelah barang diterima oleh konsumen, yang otomatis di sana ada pertukaran antara atau transaksi, di mana konsumen menerima barang, maka dari konsumen akan menghasilkan pendapatan. Maka dari itu, setelah konsumen menerima barang, maka akan ada siklus pendapatan yang nantinya bisa berpengaruh kembali ke barang pesanan. Karena barang pesanan bisa diproduksi apabila terdapat siklus pendapatan, terdapat perputaran uang di bagian tersebut. Seperti itu. Pengendalian dibagi menjadi 3, tujuan, ancaman, dan prosedur. Fungsi lain SIA yang dirancang dengan baik adalah untuk memberikan pengendalian yang cukup untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan berikut terpenuhi. 1. Transaksi-transaksi diotorisasi dengan tepat. 2. Transaksi-transaksi dicatat dengan valid. 3. Valid. Otorisasi transaksi dicatat. 4. Transaksi dicatat secara akurat. 5.
Aset, kas, persediaan, dan data diamankan atau dijaga dari kehilangan atau pencurian. 5. Aktivitas bisnis dilakukan secara efisien dan dengan efektif. Apakah ancaman-ancaman itu? 1. Mencegah kehabisan dan atau kelebihan persediaan. 2. Meminta barang yang tidak dibutuhkan. 3. Membeli dengan harga yang dinaikkan. 4. Membeli barang berkualitas rendah. 5. Membeli dari pemasok yang tidak diotorisasi. 6. Omisi atau kickback. 7. Menerima barang yang tidak dipesan. 8. Membuat kesalahan dalam perhitungan. 9. Mencuri persediaan. 10. Gagal memanfaatkan diskon pembelian yang tersedia. 11. Kesalahan mencatat dan memasukkan data dalam utang usaha. 12. Kehilangan data. Apakah prosedur-prosedur pengendalian itu? 1. Sistem pengendalian persediaan. 2. Analisis kinerja pemasok. 3. Persetujuan permintaan pembelian. 4. Batasi akses ke permintaan pembelian kosong. 5. Konsultasi daftar harga. 6. Pengendalian anggaran. 7. Gunakan daftar pemasok yang disetujui. 8. Persetujuan pesanan pembelian. 9. Pemesanan pembelian sebelum penomoran. 10. Larangan hadiah dari para pemasok. 11. Insentif ke semua rekening pengiriman. 12. Pengendalian akses fisik. 13. Cek ulang akurasi faktur. 14. Pembatalan pengepakan voucher. Oke, lalu untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model data siklus pengeluaran. Yang seperti kita lihat di sini ada diagram REI partial siklus pengeluaran. Yang dimana terdapat 6 siklus yang satu siklus dan siklus lainnya saling berkaitan. Contohnya di sini ada permintaan barang. Jika ada permintaan barang, maka itu akan berdampak pada pengisian. Yaitu pengisian apa? Pengisian barang yang diminta oleh konsumen. Lalu setelah terjadi pengisian, maka ada barang pesanan. Atau pengisian tersebut diambil dari barang pesanan. Di mana barang pesanan tersebut awalnya sudah di list. Nah, barang pesanan tersebut diambil dari mana? Dari persediaan pesanan. Jadi sebelum ada pemesanan, perusahaan itu harus mengecek dulu persediaan pesanan itu masih tersedia atau tidak. Maka dari itu barang pesanan itu bisa ada kalau persediaan pesanan masih tersedia. Nah, persediaan pesanan itu diambil dari persediaan atau persediaan utama. Yang dimana persediaan utama juga apabila sudah habis maka akan melakukan permintaan persediaan. Nah, maka dari itu 6 siklus tersebut saling mempengaruhi pada siklus lainnya. Yang dimana diawali sebenarnya dari permintaan barang. Jika ada permintaan barang, maka nanti ada pengisian. Dan setelah pengisian, ada barang pesanan, lalu persediaan pesanan, dan sampai yang terakhir ke persediaan. Jika persediaan di awal itu tidak tercukupi, maka siklus-siklus yang lain itu tidak akan bisa dijalankan. Karena semua bergantung pada persediaan. Dan persediaan juga bergantung pada permintaan persediaan. Karena jika tidak ada permintaan persediaan, maka persediaan tidak akan diisi kembali atau tidak akan ada pengisian. Seperti itu. Sistem pengeluaran kas. Sistem pengeluaran kas memproses pembayaran kewajiban yang dihasilkan oleh sistem pembelian. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk memastikan bahwa kreditor yang sah menerima jumlah-jumlah terutang yang benar ketika kewajiban jatuh tempo. Resiko siklus pengeluaran dibagi menjadi 2. 1. Resiko bawaan. Faktor penyebab tingginya resiko siklus pengeluaran yaitu A. Volume transaksi yang selalu tinggi. B. Pembelanjaan dan pengeluaran tanpa otorisasi yang dapat terjadi. C. Pembelian aset yang tidak perlu. D. Masalah akuntansi yang dikembangkan, misalnya, apakah harga perolehan dikapasitasi atau dianggap biaya. 2. Resiko pengendalian. Resiko pengendalian yang harus diperhatikan oleh auditor. 1. Permintaan barang melebihi yang dibutuhkan. 2. Pembelian dilakukan atas penggunaan tanpa otorisasi. 3. Barang yang diterima tidak sesuai. 4. Barang keluar gudang tanpa otorisasi. 5. Voucher dibuat untuk barang yang tidak dipesan atau diterima. 6.
cek dikeluarkan atas pembelian tanpa otorisasi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Sampai jumpa.